Shalom semuanya. Setelah menghilang beberapa dekade, saya bersemangat untuk kembali membuat vlog ini. Terima kasih atas semua dukungan, subscribe, like, dan komentar di channel saya. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan semua orang yang kita kasihi. Di tengah persoalan duniawi yang harus kita hadapi bersama saat ini, khususnya dengan adanya wabah COVID-19 yang menyerang seluruh belahan dunia saat ini, saya percaya masing-masing kita pribadi mendapatkan banyak sekali pelajaran berharga, ya kan? Wabah ini merubah total cara hidup kita. Dari yang sebelumnya tidak peduli menjadi lebih banyak perhatian. Membuat kita lebih punya banyak waktu untuk merefleksikan diri, bergumul dengan Tuhan dalam doa, dekat dengan anggota keluarga, terutama anak-anak, karena harus jadi guru privat dadakan, malas-malasan di rumah 24 jam tanpa ada yang protes, malah disarankan. Kita juga jadi lebih bersih karena harus cuci tangan dan pakai hand sanitizer sepanjang waktu. Kita bisa masak masakan yang kita suka, baca buku-buku yang selama ini kita abaikan karena ketiadaan waktu, dan berbagai hal berharga yang kita temukan selama masa-masa dirumahkan ini, ya kan? Saya yakin kita semua sedang mengambil hikmah dari keadaan yang tengah berlangsung di dunia kita sekarang ini. Nah, selanjutnya saya akan berbagi kisah yang saya ketahui tentang Santo Pius V, salah seorang santo yang jasadnya tetap awet selama bertahun-tahun berlalu. Santo Pius V ini juga adalah seorang paus atau Bapak Suci, ya. Terlahir di Busco, Italia pada tahun 1504 dan dibaptis dengan nama Antonius Ghislieri. Antonius sungguh berkeinginan menjadi imam, namun karena keluarganya miskin, ia tidak bisa bersekolah dengan baik. Setiap hari Antonius membantu orang tuanya menggembalakan domba-domba. Atas bantuan seorang dermawan, Antonius disekolahkan di bawah bimbingan imam-imam Ordo Dominikan. Pada usia 14 tahun, Antonius bergabung dengan Ordo Dominikan dan memilih nama Mikael. Ia menyelesaikan studi dengan gemilang dan ditabiskan menjadi imam. Antonius menjadi biarawan yang pandai dan bijaksana, taat pada aturan-aturan biara, taat pada pimpinan, suka akan kemiskinan dan kemurnian. Antonius menjadi mahaguru filsafat dan teologi. Pada usia 52 tahun, Antonius ditabiskan menjadi seorang uskup. 1 tahun kemudian ia menjadi kardinal. Dengan gagah berani, Antonius mempertahankan ajaran-ajaran gereja dari orang-orang yang menentangnya. Ia hidup bermati raga serta saleh dan suci. Ia sempat dipecat dari istana sebagai kardinal karena menentang kebijakan Paus Pius IV. Setelah Paus Pius IV wafat, para kardinal berkumpul dalam konklav untuk memilih paus yang baru. Pemilihan ini sangat sulit karena setelah 3 minggu berlalu tetap tidak membuahkan hasil. Atas nasihat Carolus Borromeus yang hadir dalam konklav dan mendapatkan dukungan penuh dari Raja Philip II, Antonius Ghislieri terpilih menjadi paus menggantikan Paus Pius IV di usianya yang ke-61 tahun. Ia memakai nama Paus Pius V. Dulu ia hanyalah seorang bocah miskin penggembala domba. Kini ia menjadi pemimpin gereja Katolik di seluruh dunia. Namun demikian, ia tetaplah pribadi yang sederhana dan rendah hati, serta hidup bermati raga. Paus Pius V tetap memakai jubah Dominikan putihnya yang sudah tua, dan tidak ada orang yang bisa membuatnya mengganti jubah itu. Tempat tidurnya dialasi dengan jerami kasar sebagai tanda mati raga. Paus Pius V menghadapi banyak masalah dalam menjalankan tugasnya. Ia menimbah kekuatannya dari salib suci Kristus. Baginya, doa adalah senjata yang ampuh. Setiap hari ia berdoa rosario dan merenungkan sengsara Yesus Kristus. Ia membuka banyak seminari baru, revisi brevir, dan menerbitkan buku katekismus baru.
Ia mendirikan yayasan-yayasan untuk menyebarkan iman dan ajaran gereja. Ia membangun rumah sakit dan memperhatikan orang miskin dengan menggunakan dana dari kas kepausan. Ia adalah paus yang mengucilkan Ratu Elizabeth I, karena dalam masa pemerintahannya, Ratu ini membenarkan ajaran sesat dan penganiayaan terhadap orang Kristen. Pada masa itu, Gereja Kristus sedang dilanda ancaman besar dari bangsa Muslim Turki yang ingin menguasai Eropa dan memusnahkan ajaran Kristen. Paus Pius V sudah memperingatkan para penguasa Eropa kala itu, namun peringatan bahaya itu tidak dipedulikan. Paus Pius V membantu Jenderal Lavalette mempertahankan Malta dengan mengirimkan uang kas dari Vatikan ketika tidak ada seorang pun yang mau membantu jenderal itu untuk berjuang. Jenderal Lavalette berhasil memukul mundur tentara Turki. Menghadapi kekalahan itu, Raja Turki Selim II mempersalahkan Paus dan menyatakan perang terhadap Italia. Ia mengancam akan membinasakan setiap kota di Italia. Menghadapi ancaman itu, Paus Pius V memerintahkan setiap gereja di kota-kota Italia mengadakan novena selama 40 jam. Mendengar hal itu, Raja Selim II menertawakan cara Paus menghadapi ancamannya. Namun 3 hari kemudian, karena banyaknya tertawa, Raja Selim II wafat secara mendadak. Kematian Selim II tidak menghentikan serangan bangsa Turki ke Italia. Para panglima Turki, Muezzin Sade Ali Pasha, Suluk Mehmet Pasha, dan Uluk Ali Reis tetap bergerak menuju Italia bersama armada perang. Atas permohonan Paus Pius V, para penguasa Eropa membentuk aliansi untuk menghadapi ancaman tersebut. Terbentuklah armada perang Kristen yang dipimpin oleh Don Luis Requesens dan Don Alvaro de Bazan dari kerajaan Spanyol dan Gianandrea Doria dari Genoa. Ikut dalam rombongan armada perang Kristen itu terdiri dari Raja Spanyol, Don John of Austria. Ia belum berpengalaman sama sekali dalam peperangan besar dan masih sangat muda. Tapi Paus Pius V mengangkatnya menjadi panglima armada perang. Kata Paus, "Pergilah anakku, karena aku tahu Tuhan akan memberimu kemenangan. Rosario akan menjadi keselamatan kita." Paus Pius V memberkati setiap kapal dan seluruh armada diserahkan dalam perlindungan Bunda Maria Ratu Rosario. Semua orang yang ada di dalam kapal setiap hari menerima komuni kudus dan berdoa Rosario berkali-kali dalam sehari. Sejak armada Kristen berangkat menyambut musuh, lonceng-lonceng gereja di seluruh Italia dibunyikan tanpa henti di jam-jam tertentu. Para imam mengumpulkan umatnya berdoa Rosario. Bapak Paus sendiri tinggal dalam kapel pribadinya dan terus berdoa Rosario. Dalam perang pun, Don John tetap menyuruh anak-anak buahnya tidak berhenti untuk berdoa Rosario. Pada Oktober 1571, armada perang Turki yang luar biasa besar bergerak menuju Italia. Sasaran mereka adalah menghancurkan setiap kota di Italia, menduduki kota Roma, dan menghancurkan kekristenan. Don John beserta armadanya segera menyongsong. Kedua armada perang ini bertemu di dekat Yunani, suatu wilayah yang disebut Leponto. Terjadilah pertempuran laut yang sangat dahsyat yang dikenang dengan nama Pertempuran Leponto. Kekuatan armada keduanya sangat tidak seimbang. Armada Turki jauh lebih unggul. Mereka memiliki 251 kapal perang dan 31.000 lebih orang tentara. Sedangkan armada Kristen hanya memiliki 212 kapal perang dan 28.500 orang tentara. Dalam pandangan manusia, kemenangan bagi armada Kristen adalah hal yang mustahil. Pertempuran itu tampak mustahil dan tidak seimbang bagi armada Kristen. Armada Kristen yang kecil sepertinya gampang sekali disapu bersih oleh musuh yang sangat besar. Namun, selama pertempuran itu berlangsung, Bapak Suci Paus Pius V bersama seluruh orang Katolik Italia terus-menerus menggempur surga dengan doa-doa Rosario yang tidak berhenti. Namun tiba-tiba
Bertiuplah angin kencang yang membawa gelombang laut yang sangat besar ke arah armada Turki. Satu persatu kapal perang Turki pecah dan tenggelam ditelan gelombang dahsyat yang datang bersama angin kencang itu. Menyadari armada perang Kristen dilindungi kekuatan yang tidak terlihat, para panglima Turki lari pontang-panting meninggalkan armada mereka yang porak-poranda. Dalam pertempuran itu, tercatat dari pihak armada perang Turki, 20.000 orang meninggal, 137 kapal direbut, 50 kapal tenggelam, dan 10.000 orang Kristen yang ditawan Turki dan dijadikan para pendayung dibebaskan. Dari pihak armada Kristen, 7.500 orang wafat dan 17 kapal menghilang. Pertempuran itu terjadi pada siang hari, Minggu 7 Oktober 1571. Seharusnya berita kemenangan itu baru tiba di Roma beberapa hari kemudian. Namun, pada siang itu juga di Italia, Bapak Suci Paus Pius V tiba-tiba menghentikan doa rosarionya dan keluar dari kapel pribadinya dengan wajah yang penuh syukur. Ia memanggil semua orang dan berseru, "Cepat kemari, ini bukan waktunya untuk bekerja. Mari kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, karena armada laut kita telah memperoleh kemenangan besar." 2 minggu kemudian, Panglima Don John tiba di Italia dan membawa berita kemenangan itu. Tetapi ia sangat terkejut karena diberitahu bahwa Bapak Suci telah mengumumkan berita kemenangan itu sejak hari Minggu tanggal 7 Oktober 1571. Sebagai ungkapan syukur atas doa-doa Bunda Maria, Bapak Suci Paus Pius V menetapkan pesta Maria Ratu Rosario yang dirayakan setiap tanggal 7 Oktober. Dalam masa kepemimpinannya, Paus Pius V menyederhanakan cara hidup kepausan di Vatikan, menginstruksikan pembaharuan cara hidup ordo-ordo dan imam peruju, memberantas korupsi yang terjadi di Roma dan negara kepausan Vatikan, dan menginstruksikan pembangunan seminari-seminari di setiap keuskupan. Paus Pius V wafat pada tanggal 1 Mei 1572 di Roma, Italia, setelah 6 tahun menjadi pemimpin gereja Katolik. Ia dinyatakan kudus oleh Paus Clemens XI pada tanggal 22 Mei 1712. Jasadnya dimakamkan di Chapel of San Andrea, Saint Peter's Basilica, Vatican City, dan tetap utuh ketika digali kembali untuk proses kanonisasi ratusan tahun kemudian. Wah, panjang juga kisahnya. Tetapi ini sungguh menakjubkan betapa besar kuasa Allah Bapa kita yang dinyatakan pada umat pilihan yang sungguh dikasihinya. Kisah ini semakin meyakinkan saya betapa besar kuasa doa ketika kita percaya dan tidak berhenti berdoa dan berserah pada kehendak-Nya. Allah yang Maha Kuasa akan menjawab doa-doa kita secara ajaib. Nah, sahabat Tuhan Yesus, seperti itulah kisah hidup Santo Pius V. Dari Santo Pius V, kita belajar menggantungkan seluruh kekuatan dan kepercayaan kita kepada Tuhan saja, dan kita akan mendapatkan jawabannya dalam kemenangan yang sempurna. Maafkan saya ya, bila dalam rekaman suara dan gambar di channel ini banyak sekali kurangnya. Saya akan belajar lebih baik lagi ke depannya. Semoga kita semua dilimpahkan kesehatan dan sukacita dari Tuhan, dan apa yang saya bagikan ini bisa memberikan kekuatan baru bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Shalom, tetap bahagia dan jaga kesehatan ya. Jangan lupa selalu jaga kebersihan dan pakai maskernya.